Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Tidak selamanya cinta itu indah. Tangan keriputnya mengusap lembut kepala cucunya, seraya ingin ikutan menenangi. Emran hanya bisa mendesah, kemudian kembali menenangi Atalah. Ya mah, nanti aku akan coba menghubunginya. Memiliki istri cantik, apalagi seorang artis ternyata tidak menjamin rumah tangganya selalu harmonis. Kala itu dia sangat mencintai istrinya, apalagi telah memberikan putra yang begitu tampan. Namun apa yang terjadi? Soraya, mantan istri Emran, lebih mengutamakan dunia keartisannya. Apalagi semenjak melahirkan Atalah, dia bisa dikatakan kurang perhatian pada anaknya. Semuanya dia serahkan pada babysitter. Dan hal itu semakin lama membuat Emran murka hingga sering terjadi pertengkaran dan terjadilah perceraian 3 bulan yang lalu. Padahal mereka berdua saling mencintai, namun Emran sudah lelah dengan Soraya. Padahal Emran seorang pengusaha sukses yang bisa memberikan banyak harta untuk Soraya. Rida, panggilkan Pak Yusuf, suruh cepat ke sini. Perintah Emran pada salah satu maidnya. Baik Tuan Emran, jawab patuh Rida, lalu bergegas keluar dari kamar. Setelah itu Mama Siva bangun dari duduknya. Biar Mama yang bujuk Ata, kamu mau berangkat ke kantor kan? Ucap Mama Siva sembari mengambil Atalah dari pangkuan Emran. Iya Mah, pagi ini ada rapat direksi. Sayangnya Atalah justru melingkarkan kedua tangannya ke leher Emran, seakan enggan diambil sama omanya. Terpaksa Emran berdiri sambil mengendong Atalah dan mencoba membujuk anaknya agak tenang dan mau ditinggal pergi ke kantor. Tuan Emran, panggil saya kah? Tanya Pak Yusuf sang kepala pelayan yang baru saja datang. Iya, saya minta kamu menghubungi yayasan untuk mengirim kandidat babysitter. Atau hubungi siapa yang mau bekerja sebagai pengasuh, harus secepatnya. Kalau bisa besok saya akan wawancara mereka, pinta Emran. Baik Tuan Emran, saya akan laksanakan. Jawab patuh Pak Yusuf. Kembali lagi ke rumah Davi. Aurelia benar-benar terhenyak setelah merasakan pipinya panas karena tamparan Davi. Namun bukan terhenyak karena tamparannya, namun melakukannya di hadapan orang lain, yaitu Faiza. Harga diri sebagai istri sah hancur seketika, terpatahkan oleh kelakuan Davi. Dia yang baru saja menegur Faiza sebagai pelakor. Kini justru dirinya lah yang tak ubahnya sebagai pelakor di antara mereka berdua. Suaminya dengan jelas membela kekasihnya ketimbang istri sahnya. Mas Davi, apa yang Mas lakukan? Kenapa Aurel ditampar? Ucap Faiza pura-pura kaget dan berempati dengan luka yang ditorehkan Davi pada Aurelia. Netra pria itu masih menatap sangar pada Aurelia. Ingat Aurelia, ini adalah rumahku. Kamu tidak berhak mengusir tamuku atau Faiza. Dan kamu harus tahu nanti Faiza akan sering berada di sini atau mungkin akan tinggal di sini. Jika kamu tidak suka, silakan pergi dari sini. Tapi ingat, jika kedua orang tua kita tahu kamu tidak tinggal di sini. Jangan salahkan aku jika aku akan bilang kamu pergi dengan pria lain. Dan sudah tahu kan jika aku akan menjanda kamu?
ancam Davi. Aurelia langsung menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tega, Mas. Gak punya hati. Pergi. Ya, dia rasanya ingin pergi dari rumah ini. Tapi mau kemana? Dia tidak memiliki uang atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Untuk pulang ke kampung saja butuh uang. Davi memutar malas kedua bola matanya. Apa kamu bilang, aku tega gak punya hati? Memang aku gak punya hati buat kamu? Sentak Davi. Aurelia mengatuk bibirnya dan mengepalkan kedua tangannya. Aurelia hanya bisa tergugu melihat kedua orang tersebut. Sedangkan kedua orang yang ditatapnya mulai menjauh, pergi menuju ruang makan. Davi tidak segan-segannya menunjukkan sikap mesra dan lembutnya pada Faisal yang sedang melanjutkan masak untuk Davi. Hei Aurel, jangan berdiri saja di situ. Bersihkan dapur, kamu enak-enakan aja gak kerjain apa-apa. Sementara Faisal dari pagi buta sudah sibuk masak buatku, dasar istri pemalas. Teriak Davi memerintah. Aurelia mengertakkan giginya, dan menampaknya wajah ketegarannya walau hatinya jelas sudah hancur berkeping-keping. Ya Allah, berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang terjadi di dalam rumah tanggaku ini. Mohon petunjukmu, batin Aurelia. Satu lagi yang dia sadari, jika dia pergi dari rumah ini berarti Faisal menang menguasai Davi. Sedangkan dialah yang dibuang oleh suaminya. Untuk saat ini sepertinya Aurelia butuh membuat rencana terlebih dahulu. Wanita muda itu memberanikan diri melangkah maju menuju meja makan. Lalu menatap Davi yang kini sudah duduk di meja makan. Sementara Faisal terlihat sedang menyajikan masakan yang dia masak. Mas Davi, aku minta nafkahku sebagai istrimu, uang bulananku. Pinta Aurelia secara baik-baik. Davi mendongakkan wajahnya dan menatap tajam. Apa kamu bilang, uang bulanan? Sentak Davi. Makan tuh uang bulananmu. Davi menyiram wajah Aurelia dengan gelas minumnya. Ketika ada orang yang menyakitimu, anggaplah dia seperti amplas yang sedang menggosokmu. Pada akhirnya kamu akan mengkilap dan dia akan habis tak berguna. Seberapa lama Aurelia akan menerima perlakuan kejam dari suaminya? Semua tergantung pada wanita itu seberapa lama dia tegar menghadapinya. Tapi apakah sanggup setiap hari harus menghadapi suaminya yang ringan tangan? Belum lagi berselingkuh di depan matanya sendiri. Mungkin wanita lain yang melihat Aurelia akan mengatainya wanita bodoh. Ya, benar dia wanita bodoh yang dibutakan oleh cintanya sendiri. Dan satu lagi, dia takut menjadi janda muda. Aurelia mengusap wajahnya yang sudah basah dengan telapak tangannya. Sementara itu Faisal tersenyum samar saat melihatnya. Enak sekali kamu minta uang bulanan. Cari duit sana sendiri. Aku bekerja bukan buat menafkahi kamu. Sentak Davi. Sembari menyeka wajahnya, dia menatap wajah garang suaminya. Kerjaan kamu hanya menghabiskan uang saja. 1 juta aja sebulan sudah kamu habisi. Aurelia tersenyum kecut, apalagi Faisal terlihat menatap dirinya. Bukankah seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada istrinya? Dan istri wajib mengingatkan suaminya jika lupa memberinya.
Mas Davi perlu ketahui aku tidak pernah meminta berapa banyak uang yang Mas berikan. Aku terima, tapi aku tidak suka dibilang menghabiskan uang nafkah itu. Aku habiskan untuk keperluan di dapur, rumah tangga dan masak sehari-hari. Aku sesuaikan pengeluaran dengan uang yang Mas berikan padaku. Jawab Aurelia panjang lebar. Davi pun beranjak dari duduknya dan melayangkan tangannya kembali. Lancang sekali kamu menceramahi aku ya, sentak Davi. Sebelum tangan Davi melayang ke pipi Aurelia, Faisal meraih tangan pria itu. Mas Davi cukup jangan tampar Aurelia, kasihan. Pinta Faisal dengan lantunan merdunya, dan seakan menjadi pahlawan kesiangan untuk Aurelia. Davi menolehkan wajahnya dan mendengus kesal. Sebaiknya Mas Davi makan dulu ya, sebentar lagi kita kan mau berangkat kerja. Ajak Faisal dengan menarik lengan Davi agar duduk kembali, setelahnya Faisal menatap datar ke Aurelia. Sebaiknya kamu cuci piring bekas aku masak tuh di wastafel. Kalau jadi istri tuh seharusnya pagi-pagi jangan bikin suami marah-marah. Harusnya dilayani dengan baik, siapkan sarapannya, bukannya minta uang bulanan. Ucap Faisal dengan ketusnya. Aurelia menarik sudut bibirnya. Terima kasih Mbak Faisal mengingatkanku, dan terima kasih Mbak sudah melayani suamiku dengan baik. Memang aku tidak bisa melayani suamiku dengan baik. Tapi aku masih tahu diri tidak menjadi pelakor di rumah tangga saudara sendiri. Aku akan selalu mengingat hal ini. Jawab Aurelia pelan. Lagi-lagi Davi membuka lebar netranya. Cukup Aurel, jangan sesekali mengatai Faisal seorang pelakor. Dia bukan pelakor. Ke dapur sana dan kerjakan semua yang diperintah oleh Faisal jika masih mau tinggal di sini. Bentak Davi membela Faisal. Aurelia mendesah dan membalas tatapan Davi. Hebat Mas, kamu membela wanita itu ketimbang aku istri sahmu. Jika tidak mau disebut pelakor, kenapa bukan tempo hari Mas menolak perjodohan kita? Kenapa Mas Davi tidak menikahi Mbak Faisal agar tidak disebut pelakor, dan Mas juga tidak melakukan perselingkuhan? Ujar Aurelia. Davi menggeram mendengar perkataan istrinya hingga kedua tangannya menggebrak meja makan. Melihat hal itu, Faisal memutar meja makan lalu menarik lengan Aurelia dan membawanya ke dapur. Lalu, sedikit mendorong tubuh wanita itu hingga pinggangnya membentur tepi wastafel. Wanita itu menatap sinis. Berani sekali kamu melawan Mas Davi, harusnya kamu bersyukur dinikahi oleh pria yang kamu cintai. Ya, walau Mas Davi tidak pernah menyukaimu. Padahal, coba lihat dirimu yang kampungan ini. Masih untung ada pria yang mau menikahimu, daripada jadi perawan tua. Faisal mengikis jaraknya, lalu menepuk bahu Aurelia. Sebaiknya jadi istri yang patuh pada suaminya, ketimbang kamu jadi janda yang bakal bikin malu keluarga bibiku di kampung. Lanjut kata Faisal sinis. Lebih malu menjadi janda muda atau jadi pelakor, Mbak Faisal. Celetuk Aurelia dengan menajamkan netranya. Faisal meradang dan mengayunkan tangannya ke udara. Akan tetapi Aurelia siap mencekalnya. Untuk saat ini mungkin aku tidak mau menjadi janda muda. Dan tak ingin memberikan Mbak Faisal kemenangan yang telah berani menggoda suamiku. Tapi ingat Mbak Faisal,
Aku memang kampungan, tapi aku bukan wanita rendahan yang mau mengejar suami saudaranya sendiri. Bukankah Mbak Faisa terkesan murahan? Jawab Aurelia dengan tegasnya, kemudian dihempaskan tangan wanita itu. Faisa menggeram dan masih menatap tajam saudara sepupunya itu. Kita lihat saja siapa yang sebenarnya lebih unggul. Sahut Faisa dengan geramnya, lalu dia meninggalkan dapur. Aurelia pun menyandarkan dirinya ke tepi wastafel sembari menarik napasnya dalam-dalam. Dan membuat rasa tubuhnya yang sedari tadi ingin gemetaran karena berusaha melawan Davi dan Faisa. Ya Allah, kuatkan aku untuk menghadapi semuanya ini. Gumam Aurelia. Untuk membuang rasa sakitnya, wanita itu mulai mencuci perabotan masak, sementara Faisa melayani Davi sarapan pagi bersama. Beberapa menit kemudian Davi dan Faisa yang sudah selesai sarapan bergegas berangkat kerja bersama tanpa berpamitan pada Aurelia. Aurelia yang sudah mulai merasakan lapar, mendekati meja makan dan ternyata tidak ada satupun makanan yang tersiksa. Yang ada hanyalah piring kotor. Dan benar saja Davi tidak meninggalkan uang sepeser pun buat dia belanja sayur. Dengan terpaksa dia ingin mencoba ngutang belanja di warung Butin. Seperti pagi sebelumnya warung sayur Butin pasti banyak emak-emak komplek yang berbelanja di sana termasuk Lilis dan Ima. Dan kebetulan ada Ima, jadi banyak emak-emak menanyakan perihal kasus KDRT yang menimpanya. Aduh ibu pokoknya kalau suami udah main tangan mending menjauh aja. Jangan kayak saya ditahan-tahan karena cinta sama suami. Malah saya jadi babak belur begini. Untung saya cepat sadar, kalau enggak nyawa saya udah melayang di tangan suami sendiri. Ucap Ima bercerita dengan tatapan sendunya. Lilis yang ada di samping Ima mengusap lengan wanita itu. Untungnya kamu masih hidup Mbak Ima, masih terselamatkan. Jawab Lilis. Ima menyapa ujung ekor netranya. Iya Mbak Lilis, untuk aja saat itu saya bisa melawannya, kalau enggak anakku jadi anak piatu. Balas Ima dengan lirihnya. Aurelia yang ada di antara mereka, diam-diam menyimak sembari memilih beberapa sayuran. Cinta pada suami tidak selamanya bisa kita pertahankan, jika dia sudah bertindak kasar. Seharusnya kita yang mulai menyandarkan diri sendiri. Untuk apa mempertahankan rumah tangga karena terlalu mencintai suami, tapi hidup bagaikan dalam neraka. Kejadian saya semoga bisa jadi pelajaran buat ibu-ibu atau pengantin baru. Tidak selamanya cinta itu indah, kata Ima. Hati Aurelia pun tercubit hingga dia menoleh ke samping di mana Ima berada. Dan tanpa sengaja mereka bersitatap. Jagalah harga dirimu dari siapapun walau dia suamimu sendiri. Jangan mau diinjak-injak terus, hidup kita hanya sekali. Apa iya kita isi dengan tidak bahagiaan, sedangkan seorang istri berhak untuk hidup bahagia? Cinta boleh saja tapi logika tetap berjalan. Jangan mau dibutakan oleh cinta kalau cinta itu berakhir membuat kita luka. Dan sebagai wanita, kita harus memiliki finansial mandiri agar tidak bergantung pada pasangan. Karena itu demi kebaikan sendiri. Seperti saya walau sedang proses perceraian masih bisa membeli susu untuk anak. Walau tidak beberapa gaji saya sebagai SPG, tutur Ima saat menatap sendu pada Aurelia.
Entah kenapa netra Aurelia jadi berkaca-kaca, kemudian sejenak dia menundukkan wajahnya. Butin sedari tadi memperhatikan wajah Aurelia yang terlihat sendu. Ketika Ima menceritakan tentang rumah tangganya, Bersambung.